Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Dewi Maharani MM selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Produk Bank Syariah serta teman-teman PSP yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Produk Lain Bank Syariah. Langsung saja, poin yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita Era Alfitra Salama. Kepadanya kami persilahkan. Remittance adalah jasa pengiriman dan penerimaan uang dari luar negeri melalui fasilitas bank pada saat ini. Hampir semua perbankan nasional, terutama bank devisa, telah memiliki fasilitas remittance. Jenis-jenis remittance: 1. Outgoing remittance adalah suatu layanan pengiriman uang atau transfer dari dalam luar negeri. Kedua, incoming remittance berbanding terbalik dengan outgoing, yaitu sebuah layanan transfer dari luar negeri dan membuat setiap orang yang berada di dalam negeri untuk bertindak sebagai pihak penerima. Komponen remittance berbeda dengan biaya transfer, yang umumnya akan melibatkan suatu individu dan individu lainnya. 1. Beneficiary, 2. Beneficiary bank, 3. Remittance bank. Manfaat remittance untuk negara bisa menjadi suatu sumber pendapatan negara sehingga berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, untuk masyarakat, menyediakan layanan untuk melakukan pengiriman uang ke luar negeri atau dari luar negeri sehingga memudahkan saat akan mengirim uang untuk keluarga atau anak yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nita Farihatin. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep cash management. Menurut OJK 2016, cash management adalah jasa atau layanan pengelolaan arus kas serta transaksi keuangan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan efektif. Cash management diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada bank, di mana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah. Program cash management ditunjukkan kepada nasabah yang membuka rekening bisnis. Dari definisi tersebut, maka bank bertindak atas perintah nasabah dan tidak bertindak sebagai agen investasi. Gubernur 2015 menyatakan bahwa cash management system merupakan layanan elektronik bagi nasabah korporasi atau non-perorangan melalui koneksi internet dengan menggunakan brosur yang dapat digunakan untuk memonitor atau mengelola arus kas cash flow secara tepat, aman, mudah, dan efisien. Adapun manfaat dari cash management yakni yang pertama, complete package on the stop financial solution, di mana memudahkan nasabah dalam melakukan segala transaksi bisnis, keuangan, serta memantau transaksi tersebut. Untuk manfaat yang kedua yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan bisnis. Untuk manfaat yang ketiga yaitu layanan cash management dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda dari setiap jenis usaha. Untuk manfaat yang keempat yaitu mengurangi biaya risiko yang akan terjadi dalam transaksi antar perbankan dengan nasabah. Untuk manfaat yang terakhir yaitu dengan transaksi keuangan nasabah dapat tersusun secara rapi dan terkontrol. Adapun keuntungan dari cash management yaitu memperlancar proses penerimaan dana, mengatur pengeluaran yang keluar, dan mendukung dalam mengakses keperluan manajemen terutama untuk seluruh dana perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Poin selanjutnya yaitu transaksi ekspor dan impor. Yang pertama yaitu advance payment atau pembayaran di muka, yaitu cara pembayaran pihak importer telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak eksportir atas barang yang dijual sebelum barang tersebut dikirimkan kepada pihak importir. Yang kedua, open account atau pembayaran kemudian,
yaitu cara pembayaran open account adalah merupakan kebalikan advance payment, di mana pihak eksportir mengirim barangnya terlebih dahulu sebelum adanya pembayaran dari pihak importir, dan pembayaran dilaksanakan kemudian. Yang ketiga yaitu collection basis atau inkasso. Cara pembayaran secara collection basis atau inkasso merupakan teknik pembayaran seperti cara pembayaran open account atau pembayaran kemudian. Hanya bedanya dalam cara pembayaran secara collection basis, eksportir memiliki dokumen autentik dan kepastian pembayaran atas barang yang dikirimkan kepada importir. Pembayaran dengan cara collection ada dua jenis. Yang pertama, documents against payment. Yang kedua, documents against acceptance. Yang keempat yaitu bankers letter of credit. Cara pembayaran dengan sistem bankers mempunyai jaminan bahwa pihak bank pembuka akan melaksanakan pembayaran kepada pihak eksportir. Pembayaran kepada pihak eksportir didasarkan atas pengapalan barang yang diekspor sepanjang dokumen yang diserahkan oleh pihak eksportir sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L atau C tersebut. Yang kelima, konsinyasi. Cara pembayaran merupakan teknik pembayaran di mana eksportir mengirimkan barang kepada impor sebagai titipan untuk kemudian dijual dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keenam, cara pembayaran lain-lain. Adapun teknik pembayaran lain-lain yang dilakukan dalam perdagangan internasional dengan kesepakatan dan ataupun perjanjian jual beli pihak pembeli dan penjual sebagai berikut. Yang pertama, barter. Cara dengan barter seperti pembayaran harga barang yang diimpor dibayar dengan barang yang diekspor mempunyai nilainya sama. Teknik barter ini merupakan cara paling sederhana yang merupakan pertukaran barang dengan barang secara langsung tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang. Yang kedua, barter konsinyasi. Cara ini sama dengan butir A di atas, kecuali bahwa nilai barang ekspor lebih tinggi dari barang impor sehingga selisih harga harus dibayar oleh importir luar negeri dengan cara transfer berupa uang. Selanjutnya, advance payment kurang dari 100%. Cara ini di mana pembayaran di muka bukan dari seluruh barang yang diekspor dilakukan dengan persentase 10%, 25% sampai dengan 95% dari harga barang ekspor, sisanya ditagih dengan collection. Selanjutnya, pembayaran secara tunai. Cara pembayaran dilakukan secara tunai oleh importir kepada eksportir dan biasanya pembeli mempunyai perwakilan di tempat menjual. Manfaat ekspor dan impor. Manfaat ekspor yang pertama, dapat menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, dapat menambah devisa negara. Yang ketiga, dapat mengendalikan harga produk. Selanjutnya, manfaat impor, yaitu kegiatan impor tentu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negara. Dalam kegiatan ekspor dan impor ini merupakan salah satu bentuk komunikasi kerjasama pada tiap negara. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.